Terus kembali lagi di channel saya. Perkenalkan kembali, nama saya Sumitro Gembong Pau dengan nomor induk mahasiswa 047771129 dari UPBJ Jakarta. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop, yaitu disuruh untuk membuatkan aplikasi manajemen rental kendaraan ya. Ya seperti biasa petunjuk pengajian tugasnya ada beberapa poin. Nanti di situ membuat sebuah kelas abstrak. Nah, nanti di situ untuk buatlah kelas penyewaan rental kendaraan dan implementasi konsep inheritance, encapsulation, exception handling. Nah, nanti juga kita mengimplementasikan operasi input output dan operasi file ya, sama juga menjalankan programnya ya nanti ya. Ada beberapa poin nanti di sana dan juga menggunakan struktur keputusan pengulangan. Bagaimana untuk pengerjaannya langsung saja ke sintas kita. Ya, lanjutnya pada sintas yang saya buat yaitu di sini untuk pertama-tama kita buat kelas abstrak kendaraan ya. Di sini sudah saya buat kelas abstrak yaitu uh, abstrak kelas kendaraan, yaitu fungsinya mendeklarasikan kelas abstrak yang pertama kendaraan ya. Jadi kelas abstrak ini tidak dapat diinstansiasi langsung dan biasanya digunakan sebagai superclass. Lanjut kita di sini ada public di sini ya. Ada 4 atribut yang saya buat yaitu dengan nama, harga sewa, jenis dan tersedia, yaitu dengan masing-masing status, misalnya nama kendaraan, harga sewa per hari, tipe kendaraan misalnya mobil atau motor nih gitu kan, atau bus ya. Dan status yaitu status ketersediaan kendaraan akan bersifat true jika tersedia. Lanjut kita ke public kendaraan, di sini ada dis nama, dis harga sewa, dis jenis dan dis tersedia. Ini adalah konstruktor kelas ya, konstruktor kelas dari yang bernama kendaraan ini untuk menginisialisasi nilai atribut. Nah, dan nanti secara default status kendaraan di set menjadi true, tersedia. Di sini ada public string get nama, yaitu getter untuk mengambil nilai nama, public double harga sewa untuk mengambil nilai harga sewa. Di sini public get jenis, yaitu mengambil nilai jenis ya, jenis kendaraannya. Dan di sini ada public void set status, yaitu untuk mengambil nilai statusnya ya, apakah kendaraan tersebut tersedia atau tidak. Kalau tersedia true, kalau tidak berarti false. Lanjut. Uh, 3 kelas turunan dari kendaraan yaitu mobil, motor, dan bus. Ya, pertama itu mobil ya. Di sini mobil, ini kelas mobil yang saya buat. Nah, di sini ada private in kapasitas penumpang. Nah, ini nanti untuk mendeklarasikan kelas mobil sebagai turunan dari kelas abstrak kendaraan. Jadi konsep yang diimplementasikan yaitu inheritance, yaitu mobil mewarisi properti dan metode dari kendaraan, yaitu in kapasitas penumpang. Ini ya, ya udah atribut khusus untuk kelas mobil ini menyimpan kelas penumpang. Jadi konstruktor kelas mobil untuk selanjutnya memanggil konstruktor dari kelas kendaraan menggunakan super. Itu yang mana? Ini ya, ini super lalu mengatur kapasitas penumpang. Nah, jadi konsep yang diimplementasikan inheritance ini yaitu menunjukkan pemanfaatan konstruktor dari superclass kendaraan, yaitu dari get kapasitas penumpang. Dan selanjutnya konsep yang diimplementasikan itu encapsulation, yaitu akses data melalui metode get kapasitas penumpang nanti ya. Jadi seperti override, dari override ini yang akan mengimplementasikan dari metode abstrak tampil kendaraan milik kelas kendaraan, menampilkan informasi lengkap kendaraan dengan format yang rapi. Jadi di sini konsep yang diimplementasikan juga polymorphisms. Ini merupakan override dari metode abstrak dari kelas abstrak tampil kendaraan di kelas induk. Saat objek mobil dipanggil lewat referensi kendaraan, versi ini yang akan dijalankan nantinya. Jadi nanti tersedia ada string juga penggabungan string. Nah, di sini penggabungan untuk menggunakan setting format ya, ekspresi ternary is tersedia atau tidak tersedia. Nah, ini merupakan bagian dari manipulasi string nanti ya. Jadi struktur keputusannya nanti menggunakan ekspresi is tersedia untuk memutuskan teks suatu kendaraan. Lanjut kita ke motor, ini seperti di kelasnya, yaitu menggunakan getter cc, yaitu kelas mesin ya, mesin motornya cc berapa gitu kan, sama. Dan juga berikut juga ya kelas inheritance-nya juga ini ya, seperti get cc, super dis cc, yaitu getter untuk mendapatkan nilai kapasitas mesin motor ya. Jadi encapsulation-nya untuk mengakses atribut cc lewat metode getter. Sama juga untuk di kelas bus ya, di sini kita membuat kelas bus menggunakan inheritance. Konsep inheritance-nya yaitu penggunaan super ya.
super, yaitu ada kita bikin kapasitas penumpang ya. Kapasitas penumpang, getter yaitu getter untuk mengambil nilai kapasitas penumpang, nanti ada penumpangnya ada berapa gitu kan. Jadi polimorfismnya ini override metode abstrak dari tampil kendaraan. Lanjut ke kelas kendaraan ya. Lanjut masuk maksud saya ke kelas rental kendaraan. Ya di sini saya sudah membuat kelas rental kendaraan dengan import Java IO, beberapa buffer reader, buffer writer dan selanjutnya yaitu itu adalah suatu import kelas untuk operasi file ya, nanti untuk baca tulis dan struktur data list gitu kan. Nah, lanjut ke kelas rental kendaraan, yaitu nanti untuk mendeklarasikan kelas untuk mengelola kumpulan kendaraan rental gitu ya. Nanti dengan private list dan private static, yaitu nanti ada file name, data kendaraan, yaitu nanti list untuk menyimpan objek kendaraan itu ya nanti ya, daftar kendaraan. Terus file name yaitu nama file yang untuk digunakan menyimpan data kendaraan. Nah, lanjut ke ini adalah publik yaitu konstruktornya ya. Konstruktor nanti untuk membuat list kosong, membuat data kendaraan dari file agar data itu persis gitu. Lanjut kita ke metode tambah kendaraan yaitu untuk nanti nambah kendaraan yang akan disimpan ke file, nanti juga public metodenya hapus kendaraan yaitu nanti untuk menghapus, bisa menghapus ya, hapus kendaraan itu nanti metode hapus kendaraan berdasarkan nama lalu simpan perubahan ke file gitu ya. Lanjut kita ke public cari kendaraan ya. Lanjut maaf maksud saya di sini membuat metode tambah penyewaan, yaitu nanti dengan maksud kita akan menambah menjalankan perintah untuk menambah penyewaan ya nanti ya, dimulai dari jenis kendaraannya apa, terus dengan mulai tanggal berapa dan tanggal kembalinya juga, tanggal pinjam dan tanggal kembalinya nanti di situ akan dijelaskan. Dan juga nanti akan menampilkan status kendaraan jadi disewa dan update status ya, nanti dia akan update status kendaraan di file nanti ke TXT tadi. Nah, lanjut kita ke metode tampilkan riwayat transaksi. Nanti ini perintah yang dijalankan akan menampilkan riwayat transaksi penyewaan ya, nanti apa jenis apa yang kendaraan yang kita sewa gitu kan. Nanti dia akan menampilkan di situ. Dan juga ini untuk metode cetak struk, yaitu nanti akan menampilkan struknya jika sudah disewa. Mulai dari nanti ID transaksi, menampilkan ID transaksi, nama kendaraan, jenis kendaraan, tanggal mulai, tanggal kembali, harga sewa per hari dengan total harga juga. Dan juga di sini ada metode hapus transaksi, yaitu nanti untuk kita nanti untuk menjalankan programnya seperti menghapus transaksi itu ya, ibaratnya. Ya dalam kelas ini yang saya buat yaitu kelas mainnya, yaitu saya beri nama rental main. Di sini yaitu titik awal eksekusi program ya nanti ya yang akan dijalankan. Di sini isinya tentang ada suatu struktur pengulangan, yaitu kita pakai while, yaitu nanti ada deretannya ada 1 sampai 6 dari tambah kendaraan, daftar kendaraan, sewa kendaraan, riwayat sampai keluar ya. Dan juga kita menggunakan struktur keputusan nih. Struktur keputusan yaitu pakai switch case. Lanjut kita ke metode tambah kendaraan yaitu untuk menambahkan kendaraan ya. Nanti untuk menjalankan perintah menambah kendaraan menggunakan struktur keputusan switch case juga. Lanjut kita ke sewa kendaraan. Metode sewa kendaraan ini juga kita nanti untuk titik eksekusi menjalankan di mana kita akan sewa kendaraan ya. Sewa kendaraan yaitu dengan menggunakan date format ya, atau tanggal, bulan sama tahunnya. Lanjut kita pakai metode riwayat transaksi yaitu untuk melihat transaksi ya, melihat struk nanti yang sudah kita sewa gitu. Lanjut kita pakai metode hapus data, yaitu bisa kita menghapus data, yaitu ada 2, menghapus data kendaraan dan menghapus data ID transaksi ya, transaksi sewa gitu. Lanjut aja bagaimana untuk implementasinya atau running code-nya. Ya langsung aja kita jalankan programnya ya. Misalnya kita di sini lihat dulu daftar kendaraannya ya. Nah, di sini jenis, nama, harga sewa, info dan status tidak ada, yang belum ada itemnya. Lanjut kita tambah kendaraan dulu biar ada isiannya. Nah, di sini kita input misalnya mobil, nama kendaraannya FPV, harga sewa per hari misalnya 400.000, kapasitas penumpang 8. Nah di sini setelah terinput di sini ya, ini kita masuk ke file teksnya yaitu data kendaraan. Di sini telah tercatat yaitu mobil FPV dengan harga 400.000, sewa per harinya, dan juga daftar penumpangnya di sini ya. Lanjut kita misalnya kita nambahkan item ya, item itu motor, kita tambah lagi nomor 1 motor, nama kendaraannya Supra, harga sewa per hari 100.000, cc mesin 120. Oke sudah, sini sudah tampil. Kita lanjut lagi, tambah lagi bus, nama kendaraannya Agramas misalnya,
Agak harga sewa per hari misalnya 2 juta. 2 juta. Oke, akses penumpang 50. Sini juga udah terinput nih bis ya. Sini. Lalu kita lihat dulu nih daftar kendaraan. Nah, di sini sudah tertampil ya. Sini ada mobil, motor, sama bis. Nah, dengan nama, harga sewa, info, dan statusnya. Di sini semua statusnya tersedia ya. Lanjut kita ke perintah untuk sewa kendaraan. Misalnya kita ingin menyewa mobil nih ya. Mobil. Maaf. Kita sewa dulu. Nama kendaraannya EPV. Lupa saya. Nah, dengan tanggal misalnya tanggal 10 bulan 2 tahun 2000. Tanggal mulai sewa ya, tanggal kembalinya misalnya kita anggap aja 15 hari 5 hari sewa, jadi tanggal 15 bulan 2 tahun 2000. Nah, di sini sudah tertera ya di sini ya. ID transaksi sewanya berhasil dengan ID transaksi SP, MEA, BKS. Lalu kita lihat dulu daftar kendaraannya. Nah, di sini sudah terlihat ya di sini mobil yang kita sewa tadi. Di sini di daftarnya sudah menunjukkan status telah disewa. Lanjut kita untuk nyewa motor. 3 motor, motornya Supra. Nah, 10 lagi bulan 2 tahun 2000, kembali tanggal 20 bulan 2 tahun 2000, berarti 10 hari ya. Nah, di sini telah berhasil ya penyewaannya dengan ID transaksi SP, MJU, BKS. Mari kita lihat lagi. Nah, di sini mobil dan motor telah disewa statusnya. Lanjut kita lihat riwayat kendaraan. Oh maaf, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada file teksnya ya. Tadi kan data kendaraan, terus habis itu struk penyewaan. Nah, di sini sudah ada tercantum bahwa tadi mobil ya. Mobil struk penyewaannya yaitu 5 hari peminjaman dikalikan 400. Nah, di sini sama aja dengan berarti 2 juta. Dan juga motor tadi dengan harga sewa 100.000 kita menyewa 10 hari. Di sini tertampil 1 juta. Lalu kita lihat lagi. Kita hapus kendaraan berarti ya. Maaf, kita lanjutkan untuk melihat ID transaksi tadi ya, yang telah kita sewa-sewa tadi, mobil dan motor ya. Itu nomor 4. Itu di sini sudah ada keterangannya ya. Di sini ada ID riwayat transaksi penyewaan. Di sini terjelas ID transaksinya jelas di sini, nama kendaraannya, tanggal mulai, tanggal kembali, dan total harganya. Berarti tadi kan sudah saya sebutkan PPV dengan harga 400.000 dikali 5 hari peminjaman yaitu 2 juta. Berikut juga motor 10 hari peminjaman dengan harga 100.000 per hari. Berarti 100.000 kali 10 yaitu 1 juta. Nah, di sini ada suruh masukkan ID transaksi untuk lihat struk. Misalnya kita untuk pengecualian ya, misalnya kita tertuju pada ID transaksi mobil SP, MEA, BKS. Nah, di sini sudah ada ya, sudah muncul struk penyewaannya. Nah, kita lihat dengan ID transaksi, nama kendaraan, jenis kendaraan, tanggal mulai, tanggal kembali, harga sewa per hari, dan total harga. Lanjut, kita misalnya jalankan nomor 5, hapus data kendaraan atau sewa, yaitu untuk mengembalikan, misalnya sudah dikembalikan gitu kan kendaraannya gitu. Misalnya kita pakai nomor 5. Di sini ada pilihan hapus kendaraan atau hapus transaksi sewa. Misalnya kita hapus transaksi sewa ya. Dan nomor 2. ID transaksi yang dihapus ya jangan sampai salah. Kalau sampai salah nanti kita tidak valid ya. Misalnya SP ngasal nih, misalnya MKR BKS. Nah, ID transaksi tidak ditemukan ya. Berikut juga tadi nyari riwayat sewa kendaraan. Misalnya kita SP MKR BKS. Nah, ini ID transaksi juga tidak ditemukan. Nah, lanjut kita nomor 5 tadi, kita hapus data sewa ya. Hapus data transaksi sewa, yaitu SP, MEA, BKS. Nah, di sini ada transaksi berhasil dihapus. Mari kita lihat di daftar kendaraannya, apakah mobil ini statusnya sudah kembali ke tersedia atau masih disewa. Nah, lanjut kita lihat. Nah, di sini mobil dengan status tersedia. Nah, kita lanjut lagi untuk kita hapus data transaksi si motor ya. Motor tadi apa tuh? Motor MJU. Oke. Motor MJU kita nomor 5, transaksi sewa. Nah, kita SP, MJU, BKS. Nah, transaksi berhasil dihapus ya. Mari kita lihat lagi nomor 2. Nah, berarti di sini motor sudah kembali tersedia nih statusnya. Lalu bagaimana kalau kita menghapus itemnya, misalnya mobil atau motor atau bus kita hapus. Nah, kita hapus nomor 5.
hapus kendaraan. Nama kendaraan yang dihapus EPV. Kita lihat nomor 2. Nah, di sini yang tertera hanya motor dan bis. Berarti untuk menjalankan program hapus kendaraannya berarti sukses ya. Di sini mobil telah hilang dari daftar kendaraan. Nah, bagaimana untuk kita menyelesaikan programnya? Yaitu kita pilih keluar. Ya, di sini ada keterangan terima kasih telah menggunakan sistem rental kami. Berikut penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dalam implementasi di sintas code-nya atau penjelasan saya yang beribet. Mohon maaf, harap dimaklumi. Tolong arahkan kembali saya agar saya bisa mendalami materi ini. Terima kasih sebelumnya. Dadah.